Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajid Nabil Bayani dengan nomor akhir LPM 150. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Grinanda Setiawan dengan akhir NPM 145. Halo, perkenalkan nama saya Nisha Batrawi dengan akhir FPM 141. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Tasya Barus dengan akhir NPM 142. Halo, perkenalkan nama saya Malaka Berdana Sejati dengan akhir FPM 143. Halo, perkenalkan nama saya Dina Maswadari dengan akhir NPM 148. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Indonesia dengan akhir NPM 149. Halo, perkenalkan nama saya Nova Muhammad Fikri dengan NPM akhir 151. Halo guys, nama saya Raihan Apatria dengan akhir NPM 152. Halo, perkenalkan nama saya Gilar Mular dengan akhir NPM 153. Kami di sini dari kelompok 2 akan membahas dari buku yang berjudul Pengantar Ekonomi Islam dan akan mereview dari bab 5-nya yang berjudul Perbedaan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita tonton. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Dalam suatu negara, adanya sistem ekonomi sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produksinya dan atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta, yang mana perekonomian ini memberikan kebebasan secara penuh bagi setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonominya seperti menjual barang, memproduksi barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi kapitalis ini berasal dari Eropa dan kemudian berkembang ke seluruh dunia pada saat ini. Sistem ini menggantikan sistem feodal di abad pertengahan. Mekanisme pasar adalah hal yang paling esensial dalam produksi dan distribusi. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak terlepas dari ajaran Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah yang memberikan pedoman mengenai kehidupan di dunia dan akhirat. Sistem ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, aturan, dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan membangun hubungan produksi dalam suatu masyarakat Islam. Selanjutnya adalah perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi syariah. Ada beberapa perbedaan mendasar antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi syariah. Yang pertama adalah worldview. Worldview berkaitan dengan cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia. Dalam ekonomi kapitalis terjadi sekularisme. Sekularisme adalah pemisahan antara agama dan kehidupan ekonomi yang dikenal sebagai fondasi dasar sistem ekonomi kapitalis. Kekayaan dan pencapaian kepuasan adalah sumber kebahagiaan dunia. Dunia adalah tujuan, oleh sebab itu, segala hal yang mengarah pada kebahagiaan dunia dikerjakan semaksimal mungkin. Berbeda dengan ekonomi Islam, dalam pandangan Islam, dunia bukanlah tujuan. Ada kehidupan yang abadi setelah kematian. Oleh sebab itu, Islam tidak mengkehendaki adanya keuntungan di dunia saja, tetapi juga keuntungan akhirat. Cara pandang tentang dunia merupakan hal asasi yang membedakan antara kedua sistem ekonomi tersebut. Perbedaan mendasar antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah norma dan nilai yang membatasi kebebasan manusia dalam mencari keuntungan atau kekayaan pribadi. Kapitalisme tidak membatasi kebebasan manusia berdasarkan norma agama atau ketuhanan. Jikalau ada batasan-batasan di dalam kapitalisme, maka batasan tersebut hanyalah buatan manusia yang cenderung terus berubah, di mana hal tersebut memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan di masyarakat. Harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Asumsi dasar yang digunakan di dalam paham kapitalisme adalah pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu dapat memenuhi kepentingan kolektif secara otomatis, sehingga mengejar kepentingan pribadi justru diutamakan tanpa perlu ada tekanan untuk peduli kepada kepentingan sosial. Namun, paham kapitalisme justru memberikan dampak negatif yang jauh lebih besar daripada dengan manfaat yang diberikan. Sebagian kecil penduduk menikmati pertumbuhan kekayaan material, tetapi sebagian besar lain justru mendapat permasalahan kesejahteraan di mana kesenjangan ekonomi melebar. Sedangkan di dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Tidak ada satupun individu atau institusi yang dibiarkan menjadi korban ketamakan manusia. Egoisan golongan kaya dan para penguasa selalu
Di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, keinginan manusia dibatasi pada pemenuhan kebutuhan. Dua moral utama Islam dalam hal ini adalah dilarangnya sikap berlebihan, israf, dan sikap menyanyiakan tabdzir. Seseorang yang sudah mencukupi kebutuhan pribadinya dituntut untuk juga memperhatikan kebutuhan orang lain atau masyarakat melalui zakat dan sedekah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga dibatasi pada barang atau jasa yang halal dan baik. Yang selanjutnya adalah kepemilikan sumber daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu. Setiap individu memiliki berbagai sumber daya yang ada dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kehendaknya dalam upaya pemenuhannya kepentingan. Sementara Islam, Allah adalah pemilik harta sesungguhnya. Kepemilikan manusia terhadap harta tidaklah mutlak atas keseluruhan hartanya. Sementara Islam mendorong setiap individu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Mekanisme pasar merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di antara keduanya, di antara kapitalisme dan ekonomi Islam, yang mana keduanya memandang ketika jumlah permintaan yang melebihi penawaran dapat mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, jika jumlah penawaran yang melebihi jumlah permintaan dapat mendorong turunnya harga. Ekonomi Islam juga memberikan perhatian pada kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Harga yang adil dalam ekonomi Islam memiliki sejumlah terminologi. Ada 3, yang pertama yaitu Syir al-Mis, yang kedua adalah Saman al-Mis, dan yang terakhir adalah Qimah al-Adl. Adapun ekonomi Islam memberikan peran yang lebih aktif tidak hanya aspek pemenuhan lapangan kerja dan inflasi, tetapi juga memperhatikan aspek redistribusi pendapatan. Kami menjelaskan beberapa peran negara dalam sektor ekonomi. Yang pertama, mewujudkan kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara Islam sehingga melindungi agama. Yang kedua, menjaga kepuasan masyarakat terhadap perekonomian secara umum. Yang ketiga, mempromosikan kesejahteraan materi dengan menjamin kehidupan setiap individu. Yang keempat, memaksimalkan manfaat barang bukti. Menjelaskan beberapa pengantar ekonomi Islam dan akan mereview dari